Kami merupakan mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Publik. Kita dari kelas B mata kuliah Hukum Administrasi Negara akan menjelaskan materi mengenai Hukum Administrasi Negara. Mata kuliah ini kita dibimbing langsung oleh Bapak Edi Wahyudi, SH, MSI. Pasti dari kalian yang nonton ini belum tahu kan apa itu hukum administrasi negara, apa itu administrasi negara. Nah, sebelum kita tahu hukum administrasi negara itu apa, kita harus tahu dulu nih definisi dari administrasi negara itu sendiri. Nah, administrasi negara merupakan suatu pengaturan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemangku kepentingan agar tujuan negara itu dapat tercapai secara efektif dan efisien. Hukum administrasi negara sendiri didefinisikan secara umum sebagai suatu cabang hukum publik yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negara melalui lembaga-lembaga pemerintahan atau lembaga administrasi negara. Yang selanjutnya yakni ada 3 peranan penting dalam hukum administrasi negara, yaitu yang pertama mengenai peranan dalam mengatur pemerintah, di mana hukum administrasi negara dijadikan sebagai landasan dalam memastikan dan mengawasi tindakan yang dilakukan oleh pemerintah agar sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Yang kedua yaitu peranan dalam mengatur urusan masyarakat, di mana hukum administrasi negara menjadi landasan dalam pelindungan hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang dan menjamin bahwa semua tindakan administratif didasarkan pada hukum yang kuat. Yang terakhir yaitu fungsi hukum administrasi negara sebagai pelaksana administrasi negara sendiri, yaitu untuk menjamin masyarakat mendapatkan suatu penyelenggaraan layanan publik secara adil, transparansi, efektif, dan efisien. Nah, selanjutnya kita akan membahas beberapa aspek penting dan contohnya dalam ruang lingkup hukum administrasi negara. Yang pertama adalah pembagian kewenangan antara lembaga pemerintahan. Setiap lembaga pemerintahan memiliki kewenangan yang diatur oleh undang-undang untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Misalnya, Kementerian Kesehatan memiliki kewenangan untuk mengatur kebijakan kesehatan nasional, sementara pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola layanan kesehatan di wilayahnya. Pembagian kewenangan ini bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih antara lembaga dan masing-masing lembaga dapat menjalankan fungsi sesuai mandatnya. Yang kedua, pembuatan kebijakan. Hukum administrasi negara mengatur bagaimana kebijakan dibuat oleh pejabat atau lembaga pemerintahan. Sebagai contoh, dalam pembuatan kebijakan terkait pendidikan, Kementerian Pendidikan harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, termasuk konsultasi publik, penyusunan draft kebijakan, dan pengesahan oleh pihak yang berwenang. Proses ini harus transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat jika diperlukan, sehingga kebijakan yang dihasilkan nanti memenuhi kebutuhan publik dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu pelaksanaan kebijakan. Setelah kebijakan dibuat, hukum administrasi negara juga mengatur pelaksanaannya. Misalnya, setelah pemerintah pusat menetapkan kebijakan nasional tentang pengelolaan sampah, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut di wilayahnya masing-masing. Sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan, pejabat publik harus memastikan bahwa kebijakan dilaksanakan secara konsisten dan efektif, serta tetap mematuhi hukum yang berlaku seperti pengaturan tentang lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya. Nah, hukum administrasi negara juga melindungi hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang pemerintah dengan menetapkan bahwa semua tindakan administrasi harus berlandaskan hukum atau asas legalitas dan mengikuti prosedur yang jelas dan transparan. Setiap keputusan pemerintah harus proporsional, tidak boleh berlebihan, dan hanya boleh dilakukan dalam batas kewenangan yang telah diatur. Jika warga negara merasa dirugikan, mereka memiliki hak untuk menggugat atau mengajukan keberatan melalui mekanisme yang tersedia. Dalam hukum administrasi negara terdapat 2 klasifikasi sumber hukum. Yang pertama yaitu ada sumber hukum tertulis seperti Undang-Undang Dasar 1945, UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah atau Peraturan Wali Kota. Yang kedua yaitu ada sumber hukum tidak tertulis seperti kebiasaan administratif dan praktek-praktek yang telah diterima dalam pelaksanaan administrasi negara. Ternyata sumber hukum dari hukum administrasi negara itu bisa dijadikan sebagai dasar tindakan administrasi pemerintahan loh teman-teman, di mana undang-undang menetapkan kewenangan dan tanggung jawab lembaga pemerintah, memberikan batasan yang jelas tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Selain itu, peraturan pemerintah dan peraturan daerah memberikan rincian praktis mengenai pelaksanaan kebijakan, memungkinkan pemerintah untuk menyesuaikan tindakan sesuai dengan kondisi lokal. Keputusan yang diambil oleh pejabat berwenang juga menjadi pedoman, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil memiliki dasar hukum yang sah. Prinsip umum hukum yaitu seperti asas legalitas menjamin bahwa tindakan pemerintah tidak sewenang-wenang dan harus menghormati
menghormati hak-hak warga negaranya. Di sisi lain, hukum administrasi negara juga mempunyai prinsip-prinsip dasar yang mengatur bagaimana administrasi negara harus dijalankan agar sesuai dengan nilai-nilai hukum dan keadilan. Yang pertama yaitu prinsip legalitas atau legality principle. Semua tindakan administrasi negara harus berdasarkan hukum yang berlaku, memastikan bahwa setiap keputusan atau tindakan pejabat publik memiliki landasan hukum yang sah. Contoh penerapannya yaitu dalam pengeluaran izin usaha, pemerintah daerah harus merujuk pada peraturan yang mengatur perizinan, sehingga setiap keputusan tidak melanggar ketentuan hukum yang ada. Yang selanjutnya ada prinsip diskresi, yaitu pejabat administrasi memiliki wewenang untuk mengambil keputusan sesuai dengan keadaan tertentu, namun tetap dalam koridor hukum. Contoh penerapannya yaitu kepala daerah dapat menggunakan diskresi untuk mempercepat alokasi bantuan bencana alam berdasarkan situasi darurat yang dihadapi, asalkan tetap mengikuti prosedur yang berlaku. Yang ketiga ada prinsip akuntabilitas, yaitu setiap tindakan administrasi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan lembaga pengawas. Contoh penerapannya, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK melakukan audit terhadap laporan keuangan pemerintah daerah dan hasilnya disampaikan kepada publik untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Nah, yang keempat ada prinsip transparansi, yaitu semua keputusan yang diambil oleh administrasi negara harus terbuka untuk diaudit oleh publik. Contoh penerapannya, setiap proyek pembangunan yang direncanakan oleh pemerintahan diumumkan secara terbuka termasuk tujuan, biaya, dan waktu pelaksanaan untuk memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat. Materi selanjutnya yaitu mengenai perbedaan dan keterkaitan antara hukum administrasi negara atau HAN dengan hukum tata negara atau HTN. Nah, yang pertama yaitu perbedaan dari aspek pengaturannya. Kalau HAN itu mengatur pelaksanaan tugas pemerintahan, termasuk implementasi kebijakan dan layanan publiknya. Dan kalau HTN itu mengatur struktur, fungsi, dan kewenangan lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang kedua yaitu dilihat dari aspek sifatnya, di mana HAN itu sifatnya fungsional, fokus pada administrasi dan implementasi kebijakan sehari-hari. Sedangkan kalau HTN itu sifatnya normatif, dalam menetapkan kerangka dasar negara. Yang ketiga yaitu perbedaan dari aspek ruang lingkupnya, di mana kalau HAN itu lingkupnya mikro atau kecil terkait dengan administrasi sehari-hari, sedangkan kalau HTN itu lingkupnya besar atau makro, yaitu mencakup seluruh struktur tata negara. Dan keterkaitan dari keduanya yaitu keduanya saling melengkapi dalam praktek pemerintahan, di mana HTN membentuk kerangka hukum dan struktur bagi badan legislatif, sementara HAN itu menjalankan implementasi kebijakan yang telah disetujui. HTN menentukan kewenangan dan tanggung jawab lembaga, sedangkan HAN itu menjelaskan bagaimana cara pelaksanaan kewenangan tersebut. Dalam hubungan prakteknya, kedua bidang tersebut saling melengkapi. Seperti yang pertama, dari pembentukan lembaganya, di mana HTN mengatur pembentukan DPR RI dan wewenangnya, sedangkan HAN mengawasi pelaksanaan tugas DPR RI. Yang kedua yaitu dari pembuatan kebijakannya, di mana HTN menetapkan prosedur pembuatan undang-undang seperti UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, sedangkan HAN melaksanakan undang-undang tersebut melalui peraturan daerah, contohnya seperti Perda Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2014. Administrasi negara juga memiliki fungsi yang penting loh dalam menjalankan pemerintahan dan melayani masyarakat. Nah, fungsi yang pertama yaitu sebagai pelaksana undang-undang. Fungsi utama administrasi negara adalah melaksanakan undang-undang yang telah ditetapkan oleh badan legislatif. Dalam hal ini, administrasi negara berperan sebagai jembatan antara hukum yang disusun dan implementasinya di lapangan. Pejabat publik dan lembaga pemerintah yang terlibat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut diterapkan secara efektif dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Yang kedua, sebagai pembuat keputusan administratif. Administrasi negara memiliki wewenang untuk membuat keputusan yang mengikat secara hukum dalam ruang lingkup wewenangnya. Keputusan ini meliputi berbagai aspek seperti pemberian izin, penetapan kebijakan, dan penyelesaian sengketa. Dalam pembuatan keputusan, administrasi negara harus mematuhi peraturan yang ada dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Yang ketiga yaitu sebagai penyedia layanan publik. Administrasi negara bertanggung jawab atas penyediaan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dalam hal ini, administrasi negara berfungsi sebagai penyedia layanan yang memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, serta administrasi negara harus menjamin kualitas layanan yang diberikan. Selanjutnya ada contoh peran-peran administrasi negara dalam penerapan hukum di berbagai sektor. Yang pertama yaitu sektor pendidikan. Administrasi negara mengelola program bantuan pendidikan seperti beasiswa siswa berprestasi atau program Indonesia Pintar.
untuk memastikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sesuai dengan undang-undang yang mengatur pendidikan. Yang kedua yaitu sektor kesehatan. Administrasi negara melalui BPJS Kesehatan mengelola jaminan kesehatan nasional yang memberikan akses layanan kesehatan kepada seluruh masyarakat. Hukum yang mengatur sistem jaminan sosial ini memastikan bahwa setiap warga negara, termasuk yang kurang mampu, mendapatkan layanan kesehatan yang memadai tanpa biaya tambahan. Yang ketiga yaitu sektor infrastruktur. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR menjalankan proyek pembangunan jalan tol untuk meningkatkan konektivitas antar kota dan mengurangi kemacetan. Proyek ini dilakukan sesuai dengan undang-undang tentang jalan dan peraturan terkait serta melibatkan proses pengadaan tanah dan analisis dampak lingkungan. Dalam pelaksanaan hukum administrasi negara itu juga ada tantangan yang harus dihadapi loh teman-teman. Seperti pertama ada birokrasi yang lambat, di mana proses pengambilan keputusan yang berlarut-larut dan kompleks seringkali menyebabkan keterlambatan dalam pelayanan publik. Yang kedua yaitu penyalahgunaan wewenang, di mana seringkali pejabat yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi ataupun kelompoknya, seperti tindak korupsi. Yang ketiga yaitu keterbatasan sumber daya. Adanya keterbatasan sumber daya anggaran negara dan adanya keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten. Yang keempat yaitu mengenai kurangnya transparansi. Adanya keterbatasan dalam transparansi informasi kepada publik mengenai kebijakan dan keputusan administrasi. Hal ini yang dapat menghalangi partisipasi masyarakat dan mengurangi akuntabilitas yang ada. Dari beberapa tantangan yang sering muncul tadi, ada pun saran atau solusi untuk mengatasinya. Yang pertama yaitu dengan memperkuat sistem birokrasinya. Yang kedua yaitu dengan memperketat pengawasan internal dan eksternal serta memberikan ketegasan hukum apabila ada penyalahgunaan kekuasaan atau melanggar dasar hukum. Yang ketiga yaitu dengan pemerintah harus lebih transparansi dan lebih melibatkan masyarakat dalam pembuatan kebijakan. Karena keberhasilan suatu kebijakan itu tergantung dari respon masyarakat untuk mencapai suatu tujuan pemerintahan yang efektif dan efisien. Yang terakhir yaitu dengan peningkatan kapasitas SDM dan memberikan pelatihan yang berkompeten untuk calon-calon pegawai pemerintahan agar lebih berkualitas. Dari pembahasan yang telah dijabarkan tadi, dapat disimpulkan bahwa hukum administrasi negara sebagai cabang hukum publik yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negara melalui lembaga-lembaga pemerintahan atau lembaga administrasi negara, yang di dalamnya terdapat beberapa peranan tersendiri untuk mengatur pemerintah, masyarakat, dan fungsi administrasi negara. Selain itu, dalam hukum administrasi negara juga termuat sumber hukum secara tertulis dan tidak tertulis. Terdapat prinsip-prinsip hukum seperti legitimasi, diskresi, akuntabilitas, dan transparansi. Peranan suatu negara terdapat hubungan antara hukum administrasi negara dengan hukum tata negara, serta tantangan yang biasa terjadi dalam pelaksanaan hukum administrasi negara seperti birokrasi yang lambat, penyalahgunaan wewenang, SDM yang terbatas, dan kelemahan dalam transparansi. Dari kesimpulan ini perlu kita ketahui bahwa hukum administrasi negara sangatlah berperan penting dalam pengaturan keadilan pemerintah dan keteraturan dalam administrasi pemerintahan. Apabila dalam suatu negara tidak ada hukum yang melandasi pengaturan administrasi negara, bagaimana jadinya negara ini? Akan ada banyak penyalahgunaan kewenangan jabatan dan hak asasi manusia juga akan tergerus, serta bisa jadi suatu negara berpotensi terpecah belah apabila tidak ada hukum yang mengatur di dalamnya. Sekian pemaparan materi dari kita berdua. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.